Sahabat muslim semua, mari kita menyimak sebuah sejarah tentang usul terjadi sebuah keajaiban dunia, yaitu muncul air Zam-Zam. Dalam sejarah Islam, telah diketahui bahwa sumur air Zam-Zam yang terletak di dekat Ka'bah merupakan sebuah tanda dari mukjizat Nabi Ismail. Bagaimana kisahnya? Nabi Ismail merupakan putra dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Menurut catatan sejarah, usia Nabi Ismail mencapai 137 tahun. Nabi Ismail dibesarkan di lingkungan yang taat beribadah. Ayah dari Nabi Ismail adalah seorang nabi yang berjasa dalam pembangunan Ka'bah pada masa awal. Melansir pada buku Khasiat Air Zam-Zam yang ditulis oleh Taufikur Rahman, M.C., begini kisah mukjizat Nabi Ismail tentang kemunculan sumur air Zam-Zam. Dalam sejarahnya, ketika Siti Hajar telah melahirkan putranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim agar menempatkan anak istrinya di sebuah tanah yang gersang dan tandus tanpa tumbuh-tumbuhan. Untuk beberapa hari, mereka mampu untuk bertahan hidup dengan bekal yang seadanya. Namun, setelah perbekalan itu habis, ibu dan anak tersebut kehausan. Sebagai seorang ibu, Siti Hajar pun mencari air hingga naik ke Bukit Syafa. Di bawah terik matahari, ia melihat air di Bukit Marwah dan dengan segera ia menghampirinya. Tetapi, ternyata hanya fatamorgana yang diakibatkan oleh pantulan sinar matahari ke pasir. Setelah sampai di Marwah, ia malah melihat air seperti yang ia lihat di Bukit Syafa. Ia pun turun kembali. Kemudian, Siti Hajar kembali berlari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah sampai 7 kali. Saat itulah sebuah keajaiban datang. Ketika Ismail menangis, ia menghentak-hentakkan kakinya. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah hentakan kaki Ismail, muncullah mata air. Lantas, Siti Hajar memberi Ismail air minum dari air tersebut seraya Hajar bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata air tersebut adalah air Zam-Zam. Kisah lainnya yang menceritakan mukjizat Nabi Ismail adalah Nabi Ismail yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim. Kisah ini dimulai ketika saat Nabi Ismail As beranjak remaja, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi bahwa ia harus menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail As. Sebagaimana yang dijelaskan pada buku 1001 Fakta Dahsyat Mukjizat Kota Makkah yang ditulis oleh Asimanur Salsabila. Dari mimpi tersebut adalah suatu cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim As. Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi bahwa ia harus menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail As. Karena ketaatannya atas perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim pun harus melaksanakan perintahnya yang telah diwahyukan melalui mimpinya. Sungguh ujian yang berat bagi Nabi Ibrahim. Pada saat waktu penyembelihan tiba, diikatkanlah kedua tangan dan kaki Nabi Ismail, lalu dibaringkannya ia di atas lantai. Kemudian, diambil parang yang tajam yang sudah disiapkan dan sambil beliau memegang parang di tangannya, kedua air matanya berlinang air mata. Pada akhirnya, dengan memejamkan matanya, parang tersebut tumpul di leher Nabi Ismail ketika penyembelihannya dilakukan. Namun, ternyata parang tersebut tumpul di leher Nabi Ismail yang menyebabkan tidak dapat berfungsinya parang tersebut sebagaimana yang diharapkannya. Pada kejadian tersebut, mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa perintah untuk pengorbanan seorang Nabi Ismail merupakan suatu ujian terkait sejauh mana Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim mencintai dan menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ganti dari gagalnya parang tersebut menyembelih Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih seekor kambing yang telah tersedia di sampingnya dan segeralah untuk memotong leher kambing tersebut dengan parang yang tumpul tadi. Kejadian inilah menjadi awal mulanya sunnah dalam berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari raya Idul Adha di seluruh dunia.